Ya, dibawa di Tinangge ya. Kalau yang banyak talinya sekitar 1 tong, 2 tong, 1 kali panen toh. Tapi yang kurang talinya kurang juga anunya. Keberadaan perkampungan nelayan ini merupakan bagian dari ekosistem yang ada di Taman Nasional Rawa Aupa. Namun jika eksploitasi dan perambahan hutan dilakukan secara besar-besaran di kawasan ini, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan hutan mangrove yang bisa berdampak pada kelangsungan hidup penduduk nelayan ini. Iya, sebenarnya sangat. Ya, sehingga masyarakat di sini memelihara hutan bako yang ada karena itu. Artinya ketika hutan bako yang sudah tidak ada ini berarti udang, kepiting dan rebo itu sudah tidak juga mata pencarian. Dan di situ mereka tempat mata pencarian utamanya itu. Peranan kawasan Taman Nasional ini terbilang cukup besar, dan jika diklasifikasikan dalam beberapa sektor, maka akan terbagi dalam beberapa sektor. Misalkan, pada sektor pengairan dan suplai air bersih, kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai menjamin kesinambungan penyediaan air untuk pengairan lahan pertanian, suplai air bersih bagi masyarakat di sekitar kawasan, bahkan sampai kota Kendari. Sehingga jika suplai air di Taman Nasional berkurang, maka akan berdampak pada distribusi air di kota Kendari yang juga merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Pada sektor pertanian dan perkebunan, kawasan Taman Nasional menjamin ketersediaan air untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Salah satu daerah yang sangat membutuhkan sumber air dari Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai adalah Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. 141 hektar sawah yang ada di desa ini mengandalkan sumber air dari Rawa Aupa Watu Mohai. Menurut kepala desa setempat, bahwa jika sumber air dari Taman Nasional berkurang, maka produksi beras di daerah ini akan menurun. Hal ini bisa berakibat krisis pangan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan air dari Taman Nasional. Pertama itu untuk pengairan untuk persawahan. Di tempat kami ini di persawahan ini kurang lebih 140 hektar itu hanya dari Taman Nasional. Nah, kalau seandainya ini sampai Taman Nasional ini gundul atau tidak terjaga, ya mungkin masyarakat kami dengan adanya penanaman padi atau air bersih itu tidak bisa dimanfaatkan lagi karena tidak bisa dijaga lagi karena kan sampai kerusakan itu kan begitu. Jadi airnya semakin berkurang di sana ya. Jadi penyerapannya pohon-pohon itu agak kurang. Jadi kita yang ibu rumah tangga kalau musim kemarau, musim tidak ada air ya susah kita. Gitu. Jadi memang kalau umpamanya di hutan terus digundul-gundul akan semakin berkurang. Hanya kita juga pemakai ibu rumah tangga, pemakai air, pasti akan semakin kekurangan air. Salah satu ancaman terbesar di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai adalah adanya perambahan dan illegal logging. Data yang menyebutkan sejak tahun 1991, luas areal hutan yang dirambah sudah mencapai 8.000 hektar. Salah satu contoh di Desa Atari Jaya ini, secara tidak sengaja polisi hutan Taman Nasional bersama sejumlah wartawan menemukan beberapa balok kayu tak bertuan. Diduga kayu-kayu ini berasal dari Taman Nasional yang dihanyutkan dari kali yang ada di dalam Taman Nasional. Selain penebangan liar dan perambahan hutan, ancaman baru di Taman Nasional adalah masuknya para warga yang melakukan penambangan emas di kawasan Taman Nasional. Polisi hutan yang ditugaskan mengamankan kawasan mengaku kesulitan karena terbatas pada personil yang hanya berjumlah 3 orang. Patroli rutin sebenarnya penjagaan, tetapi kawan-kawan yang ada di lapangan itu di resort utamanya hanya ada beberapa personil saja, sehingga Taman Nasional terus terang sangat terbatas sekali personilnya. Pada saat pendulangan itu masa yang cukup banyak yang masuk, jadi kawan-kawan yang ada di resort itu melaporkan ke seksi, kemudian seksi melaporkan ke balai, kemudian kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Karena kalau mengandalkan kekuatan dari personil resort sendiri itu tidak akan mampu karena jumlah massa yang cukup banyak. Penebangan liar yang terjadi di Taman Nasional ini bukan yang pertama kali. Menurut Sekretaris Sentra Penyuluh Rakyat Desa Lambodijaya, bahwa penebangan liar ini sudah sering terjadi sehingga terjadi penurunan kualitas air di desa ini. Begitu pula dengan bendungan yang ada, debit airnya semakin menurun.
Inilah yang jadi kendala sebenarnya selama ini mengenai masalah sistem pembagian air. Di mana pada saat musim kemarau, masyarakat memanfaatkan air ini untuk persawahan. Namun di sisi lain, air ini juga dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Nah, pada saat waktu yang bersamaan, musim kemarau maksud saya, inilah yang jadi dilema. Gitu. Kadang-kadang harus ada salah satu yang dikorbankan, utamanya konsumsi rumah tangga. Karena pertanian juga penting untuk kehidupan masyarakat. Keberadaan Taman Nasional memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup ekosistem yang ada di dalamnya, serta masyarakat yang bermukim di sekitar Taman Nasional. Rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan Taman Nasional sebagai lahan konvensional mengundang kekhawatiran banyak pihak.